Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhanku Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Thank you so much Jesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, haleluya, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Tuhan sudah pilih kita menjadi anaknya Yesus Kristus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Kartu muliakan Allah dengan tubuh, jiwa, rohmu. Hidupku untuk Engkau Tuhan. Pakailah hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Kami berterima kasih buat nama-Mu yang agung, kudus, sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami Bapa, sucikan mulut hamba-Mu. Izinkan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kuduskan tubuh jiwa rohku, biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapakku Yesus. Untuklah hidupku, ku mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bentuklah proseslah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa-dosaku, kejahatanku, kesalahanku Yesus Bapakku. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi, Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Ampun dosaku. Hal yang tidak berkenan ampuni Bapa. Kuduskan hatiku pagi ini. Kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Kau masih memelihara kami anak-anak-Mu Bapa. Sampai hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2022. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan apapun Tuhan, kami datang kepada Yesus. Ku tempatkan Engkau di atas segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala yang berdaulat penuh, berotoritas penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu, dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini tanggal 16 Maret 2022. Berarti kita sudah menjalani di tengah-tengah per bulan Maret ini. Di tengah-tengah bulan Bapak Ibu. Waktu cepat sekali. Dan kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kebenaran Tuhan, supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan komitmen kita mau setia, kita mau cinta Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Raja-Raja. Puji Tuhan, supaya kita tuntas saudara. Kemarin kita baca 1 Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sekarang kita mau baca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai 46, cukup panjang supaya kita selesai dan supaya terus besok kita masuk ke pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Saya membaca ayat 13 sampai 46, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Betseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang beratas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakan akhirnya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag, gadis Sunam itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Betseba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah di atas tahtanya dan menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abishag, gadis Sunam itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abishag, gadis Sunam itu untuk Adonia?
Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Seruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah menurut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakan di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah pergi ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab di sinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabnya kepadaku. Lalu kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkannya dia. Dengan demikian engkau menjauhkan diri daripadaku dan daripada kaumku, noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungnya darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian ia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan jangan keluar dari kemanapun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikian akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelaninya keledainya, dan pergilah ia ke Gad, kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membuat mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dari pergi kemana-mana, pastilah engkau mati dibunuh. Dan kau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menempati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu bahwa dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 46 terakhir. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan cukup panjang. Kita baca 1 Raja-Raja pasal yang kedua
ayat 13 sampai 46. Demikian kitab 1 Raja pasal 2 kita sudah selesai baca, cukup panjang dari ayat 1 sampai 46. Ini semua kemurahan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman kekristenan. Sudah saya katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, supaya kita jangan menipu diri sendiri, yaitu pintar membaca tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tapi melalui firman-firman yang senantiasa kita baca, komitmen, termasuk saya komit, Tuhan, biar kau bentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu taat sampai di atas kayu salib. Artinya kedagingan kita harus kita matikan dalam nama Yesus. Tidak seperti di dalam Alkitab ini, saling bunuh, saudara. Kalau kita lihat di sini, Raja Salomo diizinkan Tuhan memang, tetapi Raja Salomo atas izin Tuhan membunuh orang-orang yang mengkhianati Raja Daud. Salah satunya Adonai. Ada berapa orang yang di sini yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan? Salah satunya Adonai. Karena Adonai orangnya ambisi menjadi raja. Dia memang anak daripada istri Daud kan. Tetapi semua inilah konsekuensi daripada Daud, orang tuanya yang banyak istri, sehingga akhirnya keluarga sini terjadi ribut, saudara. Ini sebetulnya saudara saling saudara, saudara. Ya, jadi satu papa banyak mama. Ya, jadi Raja Salomo akhirnya membunuh Adonai karena Adonai permintaannya untuk minta calon istri yang gadis Sunam Abisak itu. Ya, akhirnya marah Raja Salomo seperti di ayat 21. Kata perempuan itu, biarlah Abisak gadis Sunam itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Ya, jadi marah Raja Salomo. Di ayat 22. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunam itu untuk Adonia? Minta juga untuknya kedudukan raja, karena memang Adonia itu ambisi jadi raja. Sekalian aja jadi raja, kata Raja Salomo. Kenapa minta Abisak, ya, orang gadis Sunam itu? Sekalian aja mintanya dia mau menggantikan aku sebagai raja. Dia panas ini Raja Salomo. Akhirnya dia perintahkan Adonia untuk dibunuh ini. Ya, coba ini. Zaman dulu saling bunuh-membunuh sesuai hukum Taurat berlaku. Bunuh ganti bunuh. Nah, semua itu resikonya. Termasuk Yoab sudah dibunuh. Karena Yoab itu waktu zaman Raja Daud kan banyak bunuh-bunuh orang itu. Jadi risikonya. Nah, termasuk dengan yang Simei itu juga dibunuh, dipancung ya di ayat 46. Inilah jadi kita dengan demikian kita mengerti firman Tuhan. Di luar Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, ketemu dengan orang-orang dunia saat ini. Sampai peristiwa sekarang terjadi. So, saling bunuh-membunuh, saling dendam-dengki. Ini bukti nyata. Kalau hidup kita tidak taat kepada firman Tuhan, ya, karena Tuhan kan di Al-Qur'an juga tidak boleh bunuh itu. Tapi karena memang ini sudah banyak orang-orang berdosa, ya, justru banyak melanggar firman Tuhan. Bagaimana, saudara? Karena memang bicara nanti suatu hari kelak sesuai dengan firman Tuhan, manusia itu akan mati, saudara, dan akan peristiwa akan mengalami kehakiman seperti di dalam akan dihakimi, saudara, akan masuk dalam pengadilan. Dalam Ibrani pasal 9 dan 27. Maka saya pribadi senang baca firman Tuhan sehingga kita mengerti. Manusia punya karakter, sifat keras. Sifatnya menurut kedagingan. Sifatnya menurut iblis itu. Tidak menurut firman Tuhan. Tidak punya kasih yang bisa saling membalas, saling membunuh. Karena kita saat ini ikuti firman Tuhan tidak boleh saling bunuh. Tidak boleh saling membalas. Karena nantinya setiap manusia akan mati. Dan setelah akan masuk di dalam proses penghakiman. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 7 dikatakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi, saudara. Kita takut sama Tuhan. Kalau kondisi seorang itu mati. Tapi kalau mereka tidak siap hidupnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti masuk di dalam pengadilan ini. Dan kalau nyata di dalam pengadilan nanti. Namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, kitab kehidupan. Mohon maaf, berlaku dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, saudara. Namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ngeri Bapak Ibu Saudara semua. Untuk kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minta Tuhan, kuatkan hatiku, hidupku, untuk melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat.
Maka kita bersyukur kepada Tuhan membaca Alkitab supaya kita bisa memahami karakter sifat manusia dari dulu sampai sekarang. Dan kita tidak mau berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Tapi kita mau berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ini beda, saudara. Jangan ikuti manusia-manusia yang perbuatannya buruk. Manusia-manusia perbuatan dosa. Tapi ikuti firman Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Untuk itu kita berterima kasih kepada Yesus buat kasih karunia Tuhan. Sehingga kita mengenal kebenaran Tuhan. Sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dunia akan lenyap. Dunia akan hancur. Peristiwa membuat kita makin cemas kalau kita lihat dunia. Keadaan dunia makin kacau balau. Tapi kata ikuti firman Tuhan. Saya merasa sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Karena hidup saya tergantung kepada Tuhan Yesus. Hidup Bapak Ibu Saudara semua tergantung jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Apapun mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Melangkah di dalam rencana Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang sudah selamatkan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup layak berkenan kepada Tuhan. Sehingga nanti Yesus datang, nama kita dipanggil, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Thank you so much Jesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.